pada malam ini di sesi yang kedua dalam ngaji bahasan psikologi Tazkiyatun Nafs kita akan membahas tentang memaknai al-asyar menurut Kuntawijaya ya. Mana al-asyar menurut Kuntawijaya. Nah, sebelum itu saya akan perkenalkan dulu CV dari Bapak Hendra Darmawan SPDMA. Bapak Hendra merupakan keturunan Jawa yang lahir di Sumatera, ya. Pada tepatnya di Kedondong, Lampung. Beliau menyelesaikan pendidikan kanak-kanak dan sekolah dasar di Matlaul Anwar Kedondong, Lampung. Kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Dar El Kolam Madrasatul Mu'alimin Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Rifai Arif di Bintun Sayanti Balaraja Tangerang, Banten. Dan karena pada tahun 2000. Di samping beliau aktif di dalam kepramukaan, beliau juga aktif dalam berbagai macam kontestasi pidato bahasa. Yang pertama menjuarai kontestasi pidato 3 bahasa, yaitu Arab, Inggris, dan Indonesia. Juara pertama di Masjid Besar Pondok Indah, Jakarta Selatan pada tahun 2000. Juara pertama Arabic Speech Contest antar pondok pesantren di Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra pada tahun 1999 dan juga finalis dari Arabic Speech Contest antar pondok pesantren yang diselenggarakan oleh Universitas Syarif Hidayatullah dan first winner juara pertama Arabic Speech Contest antar pondok pesantren se-Jawa Bali pada tahun 1999 yang diadakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Meskipun beliau sempat mencoba untuk mendapatkan beasiswa studi di Al-Azhar Kairo, namun belum berhasil. Beliau melanjutkan untuk mengikuti program studi bahasa Inggris di Universitas Ahmad Dahlan dan menyelesaikannya pada tahun 2005. Kemudian menyelesaikan magister American Studies di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014. Dan kemudian beliau menjadi dosen di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada tahun 2006 sampai saat ini. Selain aktif dalam kampus, beliau juga aktif dalam berbagai macam organisasi, terutama di IMM, mulai kepengurusan pada tingkat komisariat sampai tingkat daerah sebagai sekretaris pada tahun 2004 sampai 2006. Dan pada tahun 2009, dia mendapat kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pemuda Islam yang Muslim Leadership Program selama 2 bulan yang diselenggarakan oleh La Trobe University Melbourne, Australia, DFIT, dan ICB. Kemudian mempersembahkan berbagai macam tulisan beliau dalam Contribution of Young Muslim Organization to the Community Development and International Conference on Governments and Governance yang dilakukan oleh Deakin University Australia, Andalas University, dan Padang State University. Dan berbagai macam tulisan beliau dimuat pada berbagai macam surat kabar dan Ahmadiyah, Suara Asia, IB Times, Mentari Magazine, Budi Magazine, dan lain-lain. Saya kira banyak sekali kontribusi beliau dalam baik secara organisasi, secara akademis, dan seterusnya. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan mana al-asyar menurut Kuntawijaya. Kepada Bapak Hendra Gunawan, SPDMA, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Fahmi dan Mas Narno yang telah
mengundang saya, mengajak memberi kesempatan untuk bisa sharing terkait dengan Pak Kunto Wijoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Seraung Seraung apa? Rawang psikologi. Seraung Psikologi, ICPL dan juga Happiness begitu yang telah berkesempatan memberikan mengajak kita berjumpa lalu berbagi. Alhamdulillah pada malam hari ini acaranya akan kita mulai. Baik, kami akan awali dari bisa dibantu share screen-nya Mas apa saya temannya Mas Narno, Alhamdulillah. Lalu eh, setelah bincang-bincang biasa, kami ini bahasa komunitasnya itu para muhibbin. Ya, karena kami ini belum pernah diajar oleh Pak Kunto Wijoyo, hanya berjumpa satu dua kali. Kalau tidak salah saya ketemu Pak Kunto itu sekali. Waktu itu acara 60 tahun Pak Kunto di UC karena diajak oleh senior Pak Jabrohim namanya, sahabat beliau. Lepas daripada itu, kami terus belajar mengenal budaya, mengenal karya-karya beliau. Lalu di UAD itu ada forum apresiasi sastra, wabil khusus sastra profetik begitu, binaannya Pak Jabrohim. Baik, saya pernah bahasa kami itu sering pamer gitu ya kalau dapat referensi baru gitu atau artefak-artefak karya-karya para begawan itu untuk bisa eh, sama-sama memotivasi agar kajiannya dilanjutkan. Karena memang Pak Kunto ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Fahmi, eh, punya banyak apa namanya status yang melekat pada dirinya, mulai dari sejarawan itu sendiri, sastrawan, gitu ya, lalu penulis prolifik, lalu budayawan, aktivis, begitu ya, lalu menjadi begawan. Beberapa pengamat dan juga sastrawan junior beliau tidak heran kalau Pak Kunto tumbuh sedemikian rupa karena memang waktu masih kecil beliau itu di Ngawonggo ya di Klaten sana. Kemarin Mas Narno udah mau mampir aja tuh ya, tapi belum sempat itu. Eh, Dulu kecilnya memang ya satu dua kali membaca puisi, lalu bergabung dengan komunitas di sana begitu. Jadi minatnya sudah tertempa begitu. Baik, yang kedua kami akan garis bawahi bahwasanya Pak Kunto ini tidak hanya ilmuwan ansih, tetapi keterlibatan beliau juga sangat erat dengan perkembangan perubahan sosial kemasyarakatan di Indonesia, di Muhammadiyah, di asosiasi keilmuan juga begitu. Sehingga beliau pernah menjadi ketua lembaga kebudayaan di Muhammadiyah begitu. Ada banyak yang kaget begitu kalau beliau ini sesungguhnya insider, begitu. Maksudnya itu terlahir dan besar di keluarga Muhammadiyah begitu. Tapi Pak Kunto sangat bisa menjaga jarak begitu ya dalam kehadirannya di ruang publik, dalam beliau menulis, mengartikulasikan gagasan, menyampaikan kritik, itu sangat bisa menjaga jarak sehingga lebih objektif. Karena apa namanya ketekunan beliau inilah begitu
ada banyak data-data awal yang juga baru terungkap begitu. Contoh umpama Pak Kunto lah yang menemukan Suara Muhammadiyah pertama edisi kedua begitu tahun 1915 begitu, yang di sana ada potongan-potongan tulisan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, begitu. Jadi apa? eh, karena beliau sebagai apa namanya mahasiswa sejarah pada pada saat itu, lalu interaksinya untuk terus menggali apa data-data yang belum terungkap dalam apa baik dalam manuskrip maupun yang sudah dikatalogkan begitu ya. Satu hal, ada cerita yang menarik yang diungkap oleh Pak Kunto terkait dengan Muhammadiyah, dengan Kiai Dahlan kala itu. Beliau mendapati ada tulisan tentang Kiai Dahlan di majalah Bro Martani yang terbit tahun 1916. Kala itu diceritakan Pak Kunto eh, mengajak santrinya menuju Solo, begitu ya, mengajak santrinya menuju Solo untuk menemui para santriwati, gitu ya, dan mengajak para santriwati itu untuk berjalan-jalan ke Pasar Klewer. Nah, tapi poinnya adalah bahwasanya seorang Kunto Wijoyo, bahwasanya seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan, menurut Pak Kunto itu adalah pribadi yang tidak terikat dengan zamannya. Pak Kunto menganalogikan bahwasanya zaman itu kiai kok marani santri itu tabu begitu. Nah, begitu. Apa namanya? Eh, Sumur marani timbo itu saru itu tabu. Tapi Kiai Dahlan tidak menjadikan itu hambatan begitu ya. Bahwa karena visinya Kiai Dahlan bahwasanya akses terhadap pendidikan baik bagi kaum perempuan itu juga menjadi prioritas begitu. Itulah cerita sekelumit yang Pak Kuto ungkap dari majalah Bro Martani tahun 1916. Dilanjut Mas, slide selanjutnya. Baik, lanjut satu lagi. Ini harusnya kosong ini. Next slide please ya, satu lagi. Ya, baik. Ini apresiasi terhadap Pak Kunto Wijoyo. Ada seorang ilmuwan dari NUS ya, National University of Singapore, namanya Herudin El Junaid. Herudin El Junaid menulis buku The Shaper of The Shaper of Southeast Asian Islam. Mereka-mereka yang membentuk Islam di Asia Tenggara. Ada beberapa nama yang beliau munculkan selain Naqib Al-Atas, ada Harun Nasution, ada Zakih Derajat, ada siapa lagi begitu. Nah, Pak Kunto masuk dalam dalam buku tersebut sebagai the historicist begitu ya, the historicist. Jadi seorang ilmuwan sejarah yang juga punya kontribusi dalam membentuk sejarah Asia Tenggara, Islam Asia Tenggara. Apa yang tadi sudah disampaikan Mas Fahmi, bahwasanya Pak Kunto menawarkan apa terobosan ilmu sosial profetik, begitu ya. Pak Kunto juga melalui sastranya mengelaborasi apa namanya sastra transendental, begitu ya, sastra sufistik, gitu ya. Eh, nah, ada kata-kata atau pemikiran yang digarisbawahi betul oleh Herudin Aljunaid bahwasanya Pak Kunto Wijoyo mengelaborasi kesadaran aktivisme sejarah gitu. Artinya kita tahu kalau terkait dengan kesadaran sesuatu itu dilakukan karena kita mengerti, kita tahu, kita melakukannya secara voluntarily, tidak terpaksa. Lalu kehadiran kita, aktivisme sejarah itu dilakukan oleh manusia Muslim begitu sebagai umat yang secara aktif
mewarnai sejarah Islam itu sendiri begitu. Bahwasanya pembentukan sejarah Islam itu di Indonesia atau di Asia Tenggara hendaknya dilakukan oleh Muslim dengan penuh dengan kesadaran, bukan karena faktor tekanan eksternal, entah karena tekanan rezim, entah karena regulasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu. Baik, selanjutnya Mas Fahmi. Ya, jadi surah Al-Asr ini kami dapati dalam tulisan beliau di buku yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Budaya UGM, gitu ya, perilaku dan kesadaran tahun 2002. Jadi beliau memotret bagaimana jelas sebagai seorang sejarawan yang berbasis dengan evidentialism begitu bahwasanya sesuatu itu harus ada faktanya, harus ada analisisnya begitu. Beliau tidak terlepas dari melihat fenomena sosial itu sendiri, bagaimana dinamika keumatan, dinamika keindonesiaan kala itu, gitu ya, masih euforia pasca reformasi begitu, eh, apa namanya, selain reformasi itu hadir berangkat dari tadi kesadaran aktivisme sejarah, tetapi ada juga euforianya. Nah, euforia itu menjadi bagian dari apa namanya fenomena kemasyarakatan, masyarakat massa, atau nanti juga akan beririsan dengan budaya massa, begitu. Ya, kembali kepada tulisan beliau ini apa tadi perilaku dan kesadaran, beliau mengutip di awal tulisannya. Nah, ini salah satu gaya penulisan Pak Kunto begitu, di awal diawali dengan kutipan. Nah, biasanya kutipan pemikiran tokoh satu dua kalimat. Nah, ini langsung kutipan Al-Qur'an begitu. Ya, surah Al-Asr eh, ayat 1 sampai 3 begitu. Eh, Bagaimana mungkin Pak Kunto memilih langsung begitu ya? Langsung surah itu sebagai opening, sebagai lead in dalam sebuah tulisan begitu. Tidak heran kalau Pak Kunto demikian karena memang jauh sebelumnya Muhammad Abduh juga menggarisbawahi, Imam Syafi'i juga demikian, bahwasanya jika Al-Quran belum diturunkan, cukuplah surah Al-Asr sebagai pesan buat manusia, begitu. Ya, artinya saking padatnya ini apa namanya kandungan dari surah Al-Asr. Yang next, Mas, ya ini kami kaitkan dengan tulisan sebelumnya bahwasanya Pak Kunto tadi kami sampaikan juga menawarkan ilmu sosial profetik. Lalu Pak Kunto juga mengelaborasi surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran ayat 110 ya. Lalu beliau berupaya untuk mengkaji Al-Qur'an. Kita ketahui bahwasanya Pak Kunto ini dalam pemikiran keislaman banyak spektrum yang mempengaruhi beliau. Salah satunya adalah Sir Muhammad Iqbal dengan bukunya The Reconstruction of Islamic Thought. Yang kedua ada buku Roger Jerudi, uh, Islamic Promises, ya, janji-janji Islam, gitu ya, yang beliau juga mengelaborasi tentang apa kepemimpinan profetik, begitu. Nah, dalam sebuah tulisan beliau, kita sebagai ilmuwan yang notabene-nya Muslim perlu untuk mengkaji pesan-pesan dalam Al-Quran itu yang beliau mengatakan seluruh ayat Al-Quran adalah konstruk pemikiran, gitu ya, yang berisi pesan dan dapat menjadi landasan teori, begitu. Agar pembacaan person-person itu tidak terlalu subjektif, maka harus apa namanya harus ada upaya langkah-langkah untuk membangun apa yang disebut dengan Quranic theory building. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadi landasan kita untuk membangun sebuah teori. Tadi surah Al Imran ayat 110 beliau
menafsirkan, memaknai begitu, menggali pesan-pesan dari surah Al-Imran itu dengan apa yang disebut dengan humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah begitu. Ini saking seriusnya, ini tulisan tentang apa namanya ilmu sosial profetik ini juga sudah di apa namanya diterbitkan di majalah eh, apa namanya Al Jamiah ya, UIN Kalijogo begitu. Bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu dimaknai sebagai upaya humanisasi. Lalu nahi mungkar, amar ma'ruf humanisasi, nahi mungkar sebagai liberasi, upaya untuk melepaskan belenggu-belenggu manusia dari kemungkaran, belenggu-belenggu manusia dari dominasi apa namanya godaan setan yang destruktif itu. Ah, begitu. Lanjutannya, dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu perlu langkah apa yang disebut dengan sintesis analitik begitu ya. Tidak hanya apa namanya satu ayat dibaca parsial, tetapi harus ada pembacaan yang lebih integral begitu. Sehingga kalau Pak Kunto menyebutnya sebagai sintesa analitik, dalam studi Al-Quran itu ada yang disebut dengan teori mukoronatul ayat, keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lain gitu. Ya, lanjut Mas, next. Ya, jadi dalam sebuah tulisan Pak Kunto Wijoyo itu awalnya karena beliau mengakui betul keterbatasan beliau karena tidak bidangnya Islamic Studies, tetapi apa namanya etos untuk mengelaborasi hasanah dunia Islam itu tidak tertutup begitu, tidak terbendung. Bahkan saya mendapatkan informasi dari Bu Kunto bahwasanya Pak Kunto itu waktu di Amerika itu secara otodidak belajar membaca koran bahasa Arab, Mas. Gitu, gitu. Wah, ini ya. Apa? Ya mungkin saking mencari apa ini pesan dari koran apa koran tersebut ya sebagai apa namanya referensi sejarah begitu. Jadi Bu Kunto bilang, Bapak ini kok eh, sakit maos gitu ya. Bapak itu bisa baca bahasa Arab, koran bahasa Arab, meskipun otodidak begitu. Ya. Jadi ada pergeseran pada saat di awal Pak Kunto mengutip pendapat para ahli, para mufasir begitu, ya. Lalu dalam momen tertentu sudah mulai memberanikan diri sehingga berani apa namanya mengatakan kami tafsirkan, kami maknai, nah, begitu. Jadi sudah tepat ini Pak apa namanya sudah tepat Mas Narno menulis judul temanya tadi makna al-asr gitu bukan tafsir ya. Ya. Jadi surah Al-Asr ya wal asri innal insana lafi khusrin ditafsirkan waktu asar gitu ya. Eh, dalam kamus Ibnu Faris disebutkan Al-Asr itu sebagai waktu itu sendiri masa, waktu asar, waktu petang begitu. Asrun juga dimaknai sebagai contemporaries, something contemporary, sesuatu yang aktual begitu. Maka ada al-asriyah, modernisme, nah, begitu. Menurut Pak Kunto waktu asar ini beliau ditafsirkan sejarah yang selalu berubah begitu. Ya, artinya waktu itu tidak ada waktu sial, tidak ada waktu apa namanya yang sakral begitu ya. Tapi sesungguhnya waktu itu akan diisi oleh pembentuk sejarah itu sendiri begitu. Kitalah yang menentukan apa isi si waktu itu. Nah, apakah kita akan isi dengan sejarah yang baik atau malah mencorengnya begitu ya. Innal insana lafi husr, husr kerugian dimaknai oleh beliau self destruction gitu ya.
seseorang yang melakukan kerusakan terhadap dirinya. Nah, ini ya. Kalau Muhammad Abduh memberi penjelasan dalam tafsir Al-Manar itu, manusia diberi tiga hidayah gitu sebagai modalitas: hidayatul akal, hidayatul hawas, hidayah yang berupa panca indera, dan hidayatul wijdan, hidayah yang berupa intuisi. Yang keempat, ini yang paling puncak, disebut dengan hidayatul din, hidayah yang berupa agama. Nah, begitu. Eh, Dengan modalitas itu, maka manusia punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang bersifat agresif. Ya, apakah itu agresif di sini dimaknai sesuatu yang positif atau negatif gitu ya? Pak Kunto dalam tulisannya menyamakan itu. Lalu Pak Kunto mengaitkan bahwasanya apa sih yang disebut dengan self destruction itu? Manusia disibukkan dengan merusak dirinya sendiri. Ya, kata beliau, dengan melihat fenomena adanya apa namanya sadism, ya, adanya pemaksaan kehendak, atau kalau kita mendengar akhir-akhir ini, satu hari sebelum Ramadan kita dapati informasi bahwasanya satu keluarga lompat dari apartemen lantai 26 di Jakarta. Lalu apa sesungguhnya yang terjadi begitu? Kok bersepakat gitu ya melakukan aksi suicide begitu ya, bersepakat dalam al-ithm begitu ya. Apa fenomena apa ini? Atau 6 bulan sebelumnya kita dapati ada satu keluarga di Jakarta yang bertinggal di rumah megah, tetapi meninggalnya tidak ada yang tahu begitu ya. Melihat fenomena-fenomena dinamika kemasyarakatan, apalagi kalau dalam konteks hari ini dengan adanya medsos ya dan seterusnya, ini banyak hal-hal yang tidak terkontrol begitu ya, narsisisme yang tidak perlu begitu ya, kekerasan verbal, lalu apa namanya hoax, menyebar hoax, atau juga fenomena rafdul ghair, nah begitu ya, rafdul ghair, nggak bisa menerima orang lain begitu, nggak bisa menerima perbedaan ya. Nah, Pak Kunto melihat fenomena itu dengan bahasa kita sedang sibuk melukai diri sendiri, upacara menuju penghancuran kemanusiaan. Nah, begitu. Kalau dalam ayat disebutkan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, begitu ya, bahwasanya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, tsumma radadnahu asfala safilin, ya. Lalu kami mendorong mereka menjadi yang paling hina. Nah, gitu. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan manusia yang tadinya memiliki karomatul insaniyah, begitu, kemuliaan kemanusiaan, lalu karena mereka melukai diri, melukai kemanusiaan mereka sendiri, sehingga aksinya agresif, aksinya sadisme, aksinya membunuh dengan pelan-pelan, dengan verbal dan seterusnya dan seterusnya. Ah, begitu. Ya, self destruction begitu. Kalau dalam pemikiran Al Ghazali gitu, apa self destruction itu ada yang disebut dengan al muhlikat. Slide selanjutnya Mas Fahmi. Eh, al muhlikat, hal-hal yang menghancurkan pribadi seorang muslim. Apa itu? Ada jub ria, sikap ujub, ria, ya, sombong, kikir begitu, lalu hasad, dengki, ya, lalu al-kidzab begitu ya, berbohong. Ini sifat-sifat yang kalau kita tidak bisa kendalikan, dia menjadi muhlikat, apa trigger untuk menghancurkan kemanusiaan itu sendiri begitu. Menghancurkan kemuliaan kemanusiaan itu sendiri.
Ini lanjutannya, tadi surat Al-Asr ayat 1 dan 2. Menurut Pak Kunto, di ayat yang ketiga, ada 3 hal yang diperlukan oleh gerakan kebudayaan. Tadi, bagaimana Pak Kunto memotret dinamika sosial kemasyarakatan, keagamaan, bagaimana dinamika kehidupan, masyarakat umum, masyarakat terdidik, begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Eh, ada 3 hal yang perlu diperlukan oleh gerakan kebudayaan untuk mengatasi tendensi. Ini pilihan kata Pak Kunto adalah kebudayaan, ya. Budaya itu dari bahasa Sanskrit, ya, lalu dimaknai juga sebagai hadoroh, sebagai peradaban, gitu ya, sesuatu yang baik, gitu, tatanan yang baik, gitu. Gerakan kebudayaan itu memerlukan 3 hal, ya, untuk mengatasi tendensi self destruction, gitu ya, melalui agresivitas. Yaitu yang pertama adalah transendensi. Nah, ini berjumpa lagi dengan tadi Ali Imran ayat 110 tadi, tu'minuna billah, gitu ya. Transendensi yang dimaknai oleh Pak Kunto di situ beriman dan beramal soleh. Ilalladzina amanu wa amilus solihat. Nah, ini transendensi. Ya. Bagaimana kita taat dan patuh terhadap ajaran-ajaran agama. Begitu. Sami'na wa atokna. Ya, bukan sami'na wa asoina. Kami dengar lalu kami langgar, begitu. Transendensi. Yang kedua, pendidikan moralitas serta pengembangan estetika, yakni kebenaran. Setia dengan kebenaran. Watawasau bil haq, gitu ya. Dan kalau wazannya tafa'ala ya tafa'alu, ini ada resiprokal, begitu ya. Ada proses yang saling, begitu ya. Agar kita tidak merugi bersama, maka kita harus tawasi, gitu ya, saling nasihat menasihati dalam kebenaran agar kita tetap setia dengan kebenaran, ya. Watawa sobil haq. Dalam ayat yang lain disebutkan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang meragukannya. Begitu. Yang ketiga, gerakan kebudayaan itu memerlukan waktu yang panjang. Karena itu kita dituntut untuk bersabar, memiliki steadfast persistent, begitu. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah, ini nasihatilah, menasihatilah engkau dalam kesabaran. Bahwasanya ajakan kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar itu tidak dengan serta merta mudah seperti kita membalikan telapak tangan, begitu. Nah, ini kami kaitkan dengan penjelasan Pak Kunto di tulisan yang lain terkait dengan perubahan. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Apa Kunto mengomentari ayat ini bahwasanya perubahan yang permanen, perubahan yang akan bersifat jangka panjang itu harus from within, dari dalam, begitu. Bukan from without, dari luar. Jadi berubah karena berangkat dari kesadaran, bukan karena paksaan atau pihak-pihak eksternal tadi itu. Jadi kalau malam hari ini ada acara serau psikologi lalu di absen, begitu ya, anggotanya begitu lalu hadir semua begitu, ini masih karena paksaan, begitu. Tapi kalau berangkat dari kesadaran, begitu, iya, iya, itu akan menjadi perubahan yang lebih bersifat permanen, begitu. Eh,
apa tadi dua dua hal tadi, tawasi dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, begitu. Selanjutnya, Mas. Nah, ini tadi ini yang saya sajikan di sini beberapa hal yang dipotret oleh Pak Kunto dalam melihat fenomena kala itu tahun 2002, atau kalau kita elaborasi masih banyak yang relevan dan terjadi hari ini begitu. Entah itu yang bersifat pengulangan atau pengembangan begitu ya. Bahwasanya dengan kecanggihan teknologi ini ada fenomena manusia mesin begitu ya. Manusia yang teknokratik. Padahal dalam diri manusia itu tidak hanya apa namanya kognisi yang ada, tetapi ada heart and soul. Nah, begitu. Ada hati dan jiwa. Nah, ini kedalaman kemanusiaan, kedalaman aspek kemanusiaan manusia inilah yang harus dijaga begitu. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau Pak Kunto memention ini mengutip Zak Elul ya, ini teman-teman psikologi lebih mafhum lah kira-kira begitu. Mas Narno, ada Technological Society begitu. Lalu Pak Kunto juga mencermati ada masyarakat massa ya. Masyarakat massa ini sangat berbeda dengan masyarakat yang terorganisir, masyarakat yang educated ya. Bahwasanya masyarakat ada fenomena masyarakat hanya sebagai sebuah kerumunan, kumpulnya orang-orang. Bahwasanya ada hal yang lain yang harus bisa dilakukan oleh manusia pada saat manusia itu berkumpul, tidak sebatas kerumunan, begitu ya. Tapi sebagian kita masih sangat suka dengan apa namanya hanya berkerumun saja, begitu ya. Entah nanti mungkin kerumunan itu lalu diidentikan dengan dukungan terhadap sesuatu, lalu tergadai suaranya begitu sehingga tidak ada independensi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu. Ya. Atau kita lihat umpama orang demonstrasi lalu tiba-tiba ramai orang berdemonstrasi, kalau ditanya wartawan satu dua orang tentang isu yang diangkat, mereka nggak ngerti. Nah, karena hanya disuruh berangkat dan diberi apa namanya ongkos transport, uang makan dan seterusnya. Nah, ini masyarakat massa. Ya, yang ketiga ada fenomena budaya massa. Ya, saat itu Pak Kunto mencermati pasca reformasi, karena kalau kita nilai bahwasanya gerakan reformasi itu adalah sesuatu yang otentik begitu ya, berangkat dari apa konstruk berpikir yang jelas, nalar yang otentik begitu, lalu mereka berkumpul dan mencermati strategi apa yang bisa dilakukan, sampailah pada aksi massa, demonstrasi sebagai bagian dari penyampaian aspirasi begitu. Tapi ke sini pasca reformasi atau mungkin hari ini seakan-akan kalau kita berkumpul dan berdemo begitu karena ada kerumunan massa itu maka jumlah massa itu menentukan begitu sesuatu itu benar atau tidak. Nah, ini bahaya ini kan begitu. Berarti ada fenomena bukan membiasakan yang benar tetapi membenarkan yang biasa. Nah, ini tidak inline dengan ajaran Islam kan begitu ya. Atau intelektual itu sangat identik begitu. Bahwasanya di saat semua orang mengajak ke barat, seorang intelektual yang murni, ia berani berbeda. Dia berangkat ke timur karena punya landasan pemikiran sendiri. Nah, gitu. Berani berbeda begitu. Ya. Eh, sekali lagi bukan membenarkan yang biasa tetapi membiasakan yang benar. Yang keempat, Pak Kunto memotret apa namanya fenomena kemajuan dan kekecewaan. Nah, ini dari buku Raymond Aron ya, The Essence of
imperfection ya dari masyarakat ya. Pada saat masyarakat itu makin maju, dilihat dari bahwasanya teknologi perkembangan teknologi ya, hari ini 4.0 atau 5.0 begitu ya. Apakah kecanggihan teknologi itu inline dengan kesiapan masyarakat untuk juga makin baik begitu? Tidak ada garansi. Nah, begitu ya. Ini kehidupan makin maju, tetapi kok aksi kemanusiaannya makin ada juga apa namanya anomali yang disebut tadi sadism tadi, atau mungkin committed suicide begitu ya, aksi yang antisosial dan seterusnya. Nah, begitu ya. Jadi kemajuan juga sesekali perlu dicurigai, ya, perlu diwaspadai begitu ya. Eh, saya akan tambahkan sedikit apa namanya gerakan kaum muda ya. Gerakan kaum muda tahun 2000-an itu banyak yang lahir dari luar masjid begitu ya. Apa yang Pak Kunto sebut sebagai muslim tanpa masjid. Mungkin mereka tidak berangkat dari pesantren begitu, tetapi aktif di lingkar studi, aktif di organisasi, aktif di komunitas tertentu. Lalu komunitas itu punya concern dengan isu-isu yang relevan untuk direspon, diadvokasi begitu, ya, sehingga itu menjadi sebuah gerakan, ya, Muslim tanpa masjid. Gitu. Pak Kunto juga sangat apa namanya sangat concern dengan gerakan anak muda pada saat tahun 2000-an, 2004 ya. Saya masih mahasiswa di Muhammadiyah itu ada JIM, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, begitu. Pada saat itu Pak Kunto masih ya masih sakit ya, belum 100% sembuh begitu. Eh, Mengetik juga masih sulit begitu ya. Tapi Pak Kunto melihat adanya apa kecenderungan anak-anak muda ini dengan komunitas gym ini eh, untuk apa dekat dengan quote and quote mengkultuskan keidahlan. Nah, kira-kira begitu ya. Ke apa namanya kekhawatiran ya atau bacaan Pak Kunto kala itu. Lalu Pak Kunto menulis tulisan pendek 2 atau 3 lembar begitu. Beliau beri judul menghindari idolatri begitu. Jadi kalau kita mengidolakan gagasannya, langkahnya, terobosannya begitu, atau menduplikasi atau mengembangkan, that's fine. Tapi kalau berlebihan sampai ke personalnya, maka nanti kita akan sama dengan mereka yang mengkultusan itu. Maka Pak Kunto apa namanya memberi pesan kepada anak muda itu untuk menghindari idolatri. Ya, ada masanya di mana para pemuda itu hari ini yatim piatu, gitu ya. Seakan-akan sulit bagi para pemuda untuk mencari exemplary, excellent exemplar, begitu ya, keteladanan-keteladanan pada saat semua pihak atau mungkin elemen-elemen hampir semuanya partisan, nah begitu ya. Lalu kata Pak Kunto, pada saat para pemuda itu sulit mencari teladan dari para seniornya, maka ya kita perlu merujuk kepada insan-insan profetik, ya, para rasul, ya, mereka yang telah mengemban risalah kenabian begitu, agar kita juga belajar keteladanan dari mereka itu. Demikian sebagai pengantar Mas Narno, Mas Fahmi dan rekan-rekan ICPL, Indigenous apa tuh Community Indigenous and Cultural Psychology Learners. Oh, Indigenous and Cultural Psychology Learners.
Makin sukses dan juga komunitas happiness ya, makin sukses teman-teman semua. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendra. Begitu luas dan mendalam. Bagaimana juga tadi Pak Ko tadi perkenalkan eh, bagaimana yang akan menjadi landasan menariknya mengupas pemikiran Pak Kunto eh, dalam memaknai Al-Asyr pada malam hari ini. Nah, mungkin kita lanjutkan dengan bincang-bincang untuk memperdalam elaborasi kita malam hari ini kaitan dengan tema-tema yang ternyata menurut saya yang disampaikan pada pointers-pointers itu juga bisa kita tarik dalam kontekstualisasi pada saat ini. Yang mana juga masih eksis, misalkan tadi ada manusia mesin, masyarakat massa, budaya massa, dan eh, kemajuan teknologi tadi. Dan juga tentunya dengan bagaimana kita melihat fenomena self-destruction yang luar biasa menurut saya menjelang akhir-akhir ini, baik di tingkat geopolitik maupun di tingkat lokal. Nah, monggo mungkin dari teman-teman yang mau bertanya bisa lewat chat maupun raise hand. Oke, sembari menunggu mungkin saya ingin juga melihat bagaimana apa namanya salah satu pointers yaitu adalah budaya massa yang kalau tadi sampaikan bahwasanya jumlah massa itu menentukan kebenaran. Kalau dulu, kalau saat ini mungkin jumlah followers bisa menentukan kebenaran ini. Baik, ada sebuah pertanyaan dari Pak Narno, monggo. Terima kasih Mas Fahmi. Suara saya terdengar ya? Oke, Kurang Mas jelas, Hendra. Pak. Oh, kurang jelas. Tes, bagaimana? Mas Hendra mendengar suara saya? Ya, ya, liring-liring ya, Oke. masih udah terdengar. Oh, lirih-lirih ya? Ya, oke. Baik, baik. Meskipun lirih-lirih, berarti memang para pendengar, teman-teman semua harus mendengarkan dengan seksama berarti ya, sambil menghayati gitu. Terima kasih Mas Hendra berbagi tentang salah satu pemikiran apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kunto, yaitu memaknai surat Al-Asr ya. Saya tadi ketika Mas Hendra menyampaikan itu saya sambil membayangkan sosok Pak Kunto, kemudian bagaimana beliau mencoba dengan keterbatasan tadi yang disampaikan terkait dengan karena beliau bukan seorang Islamic Studies gitu ya, mencoba untuk mendalami, menghayati makna surat Al-Asr ini. Yang muncul pada diri saya ketika sambil menghayati apa yang disampaikan oleh Mas Hendra tadi adalah pertama ada kedalaman terkait dengan pemaknaan waktu. Jadi bahwa hakikat waktu ini selalu berubah dan kemudian dibawa kepada kesejarahan, bahwa kemudian sejarah itu pada akhirnya juga akan selalu berubah. Kemudian eh, innal insana lafi khusr itu dimaknai sebagai self destruction gitu ya. Yang saya mengambil kata kuncinya lebih kepada self destruction-nya itu adalah kepada merusak kemanusiaan. Itu bagi saya itu satu hal yang sangat menarik. Kemudian Mas Indra menampilkan beberapa kasus-kasus yang terjadi terakhir ini, misalnya di Jakarta dan lain sebagainya itu. Nah, saya kemudian mencoba membayangkan, Mas, mungkinkah kemudian ketika self distraction ini dimaknai sebagai
merusak dalam tanda kutip kemanusiaan, kalau kemudian ini berkumpul para individu yang kemudian memang mereka ada pada situasi self destruction gitu, maka kemudian kita akan berkumpul orang-orang yang berada dalam kerugian. Nah, pada akhirnya saya memiliki satu pemikiran bahwa mungkinkah kemudian kalau kemudian kemanusiaan kita ini mulai tergantikan dengan kebudayaan yang lain, dan sepertinya saat ini kita merasakan bersama bagaimana tantangan-tantangan dan benturan-benturan kebudayaan yang itu mulai berkurangnya kemanusiaan itu kita rasakan betul. Saya kemudian membayangkan betapa kita akan berada pada situasi dan kondisi merugi secara bersama-sama. Jadi sudah bukan lagi self destruction, tetapi collective destruction. Kemudian apa ya? Ya kalau kita bicara sampai ke tataran berbangsa, bernegara, ya berarti betapa kolektivitas dalam meruginya kita. Nah, sejauh pembacaan Mas Hendra terkait dengan makna al-asrnya Pak Kunto ini, apakah di situ ada tawaran, Mas, bagaimana agar ya mungkin dari sisi individual, bagaimana kemudian kita bisa mengurangi atau mungkin mengurangi self destruction kita, dan kemudian kita bisa kembali kepada sisi kemanusiaan kita. Kalau saya maknai lebih kepada kemanusiaan, self destruction itu. Kemudian kalau memang saya tadi lebih jauh kepada collective destruction, maka pelan-pelan kita akan menuju kepada sebuah kondisi kolektif yang mungkin dalam perspektifnya Surya Mentaram ya bahagia secara bersama-sama, bukan merugi bersama-sama, tetapi berbahagia dalam secara bersama-sama dalam satu kolektivitas. Itu mungkin tanggapan sekaligus mempertanyakan lebih lanjut kepada Mas Indra. Matur nuwun, Mas. Oke, terima kasih Mas Tarno komentarnya dan refleksinya yang mendalam tadi ya. Di di ujung tulisan tersebut ya, di ujung tulisan yang berjudul perilaku dan kesadaran, dan lalu Pak Kunto memotret tadi dinamika sosial kemasyarakatan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Pak Kunto menuliskan tawaran solusi, meskipun beliau tidak memilih kata-kata solusi ya. Pak Kunto lebih halus begitu ya, agar tidak mendikte, tetapi lebih empowering terhadap kita manusia. Beliau menyebutnya dengan terapi. Ah, itu terapi. Ini bahasa psikologi banget ini Mas ya, terapi. Jadi kalau ada simptom-simptom itu, gejala-gejala tadi itu begitu ya, apalagi sudah melampaui tidak hanya simptom, tetapi juga fakta-fakta sosial begitu. Nah, ini Pak Kunto menyebutkan bahwasanya terapinya tidak hanya berhenti pada aspek keluasan, tetapi juga kedalaman. Nah, ini pilihan katanya Mas Narno banget ini. Kalau apa namanya? Kalau permasalahan sosial politik akan bisa diselesaikan dengan pendekatan sosial politik dan juga kebudayaan, tetapi masalah kemanusiaan ini kita harus menawarkan terapi tidak hanya aspek keluasan tadi horizontal, tetapi kedalaman. Nah, yang kedalaman itu adalah dimensi kemanusiaan itu sendiri. Tadi saya sudah mengutip
Muhammad Abduh bahwasanya potensi manusia itu selain akal pikiran, ada panca indera, ada juga al-wijdan, intuisi, kan begitu. Ya, yang di kajian kita mungkin masih terbatas sih terkait dengan potensi intuisi. Lalu saya ingat buku yang dipinjemin sama Mas Aris itu, Mas Tarno, apa Daniel Kahneman ya, ada apa thinking fast, thinking slow apa gitu ya, luar Ya, ya, biasa itu ya. Dan Kahneman. Lalu yang Daniel Kahneman sendiri berupaya mengelaborasi tadi aspek kedalaman kemanusiaan yang tadi potensi intuisi itu tidak hanya suara hati nurani, tetapi itu menjadi hal-hal yang lebih bersifat empiris kan gitu. Dicontohkan bagaimana mengenali potensi seseorang hanya dengan satu dua kali interaksi. Oh ini orang ini potensi ini untuk jadi pengacara. Lalu dibuat itu dikembangkan instrumennya itu kayaknya di pengajian-kajian psikologi begitu ya. Kembali kepada tawaran terapi tadi bahwasanya terapi kemanusiaan ini sangat-sangat penting begitu. Artinya kalau di kita mungkin kita kenal ada tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, ada tazkiyatul qalb ya, pensucian hati atau juga tazkiyatul fikr, mensucikan pikiran kan begitu. Ah, ini yang sangat beririsan dengan aspek kedalaman yang tadi menjadi bagian dari terapi masalah-masalah kemanusiaan yang kita hadapi begitu. Yang kedua, Pak Kunto menyebutkan di situ kata-kata transendental kalau di kita iman dan amal soleh begitu. Nah, ini beliau mengelaborasi Viktor Frankl itu ya, judulnya itu The Will to Meaning ya, kehidupan harus bermakna, atau mungkin judul buku yang terkenal itu Logoterapi kan begitu Logoterapi. ya. Logoterapi. Bahwasanya terapi yang perlu kita kembangkan juga yang kita harus hadirkan adalah dimensi spiritual, tidak terbatas hanya dalam ajaran agama, nah, begitu ya. Dan kalau mungkin di Islam ada sufism gitu atau tasawuf begitu, Pak Kunto mencermati dari aspek syariah dan tasawuf itu tidak yang quote and quote agak ribet, harus ada mursyidnya begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sesungguhnya manusia masing-masing bisa gitu mengasah pensucian jiwa dengan mulai hal-hal yang tadi menghindari al-muhlikat, hal-hal yang menghancurkan manusia itu kan begitu. Bagaimana tidak suuzon pada orang lain, ya, berpikir jernih, lalu tidak sombong, takabur, tidak kidzab, gitu ya, tidak melukai dan seterusnya. Nah, ini kan juga latihan-latihan yang bisa dilakukan untuk mempertajam kesucian jiwa atau spiritualitas itu, sehingga ada filter, ada rem gitu ya, gas rem ya, biar gak gas-gas aja gitu. Tapi ada remnya begitu ya. Kapan harus ngegas, kapan harus ngerem begitu ya. Eh, kita kadang-kadang over begitu. Ada orang yang pada saat lawan bicara kita itu ada yang perlu hanya kita dengerin aja, lawan bicara itu udah seneng gitu ya. Ada yang perlu kita komentari, ada yang mungkin perlu penjelasan kan begitu, berbicara dengan bahasa kaumnya. Nah, ini kan mengenali interaksi kemanusiaan kita ini juga sangat penting, tidak bisa dipukul rata begitu. Demikian Mas Naro. Terima kasih, Mas. Mas Fahmi, terima kasih Mas. Oke. Eh, nah, mungkin bagi teman-teman yang eh, melakukan respon atau bertanya, mungkin bisa di raise hand. Nah, kalau kita begini Pak Indra, saya juga melihat bagaimana
apakah juga tren yang sedang saat ini budaya populer itu misalkan kalau saat ini mungkin bagi anak muda ada yang namanya link, self reward dan seterusnya. Nah, apa yang juga ini merupakan bagian budaya massa. Nah, apakah ini juga bisa menjadi sebuah self destruction yang secara substantif sebenarnya ini tidak mengatasi permasalahan apa yang mungkin mereka hadapi, tetapi semacam menjadi kesenangan temporer yang nampaknya juga ini menjadi semacam apa namanya kebiasaan tren bagi anak-anak muda. Nah, apakah hal-hal seperti ini bisa menjadi self destruction yang kalau kita melihat bagaimana apa yang disampaikan Pak Kunto tadi lebih pada pembangunan kualitas kemanusiaan. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Terkait dengan budaya apa hari ini ada yang disebut dengan self reward dan seterusnya itu, eh, Pak Kunto dalam sebuah tulisan membedakan antara wisdom, ada kebijaksanaan, ada popular wisdom. Nah, begitu. Kebijaksanaan populer. Ya. Kalau tadi disebutkan orang kok hari ini apa dekat dengan istilah healing. Lah kok sebentar-sebentar healing ini ceritanya opo, perjuangannya opo, lah kok healing ya, siti-siti healing iki yuk akan begitu. Nah, kira-kira itu dalam apa namanya standar kewajaran sebagai apresiasi begitu, sebagai self reward atau bagaimana kan begitu. Tapi pada saat eh, apa itu melampaui batas, itu berlebihan, nah begitu ya. Hanya karena ingin podo karo kancane. Nah, ini masuk dalam popular wisdom bahasanya itu. Ya, eh, orang kok apa namanya kalau belum upload belum eksis gitu ya, kalau belum klik belum kan gitu ya. Tapi apakah itu selalu menjadi tinggi rendahnya kemanusiaan kita? Akan tidak begitu ya. Sampai dulu awal-awal apa namanya awal-awal Facebook atau mungkin chat itu bisa buat status, masa ditulis lagi ke belakang. Nah, itu lagi ke belakang aja jadi status ini ya opo kan gitu. Apa tidak ada hal lain yang lebih bermakna kan begitu, yang lebih membuat kita memiliki marwah kemanusiaan kita itu sendiri. Nah, itu Pak Kunto menyebutnya keterjebakan kita ke dalam popular wisdom. Nah, begitu. Lah kok wong kalau sudah tenar begitu ya, minta dibuatkan buku akan kehebatannya. Loh ini pesenan loh. Gitu. Biasanya orang mengapresiasi karena kesadaran mereka tidak tadi ya apa namanya by design seperti itu gitu ya. Ini fenomena apa begitu ya? Apa namanya kalau agak satir sedikit begitu ya, bahwasanya eh, menjadi politisi, lalu ke Jakarta, lalu terkenal begitu ya. Tapi mungkin nggak pernah itu aktif di masjid kan begitu ya, nggak pernah di pengajian, tapi tiba-tiba pas meninggal dunia minta dirayakan seperti meninggalnya seorang ya yang mulia. Kan begitu. Lalu ada apa namanya seremoni yang besar. Nah, ini apakah wajar atau tadi sudah berlebihan dan terjebak kepada popular wisdom begitu. Nah, maka ada istilah apa namanya kebudayaan tinggi begitu ya. Kalau dalam Islam bagaimana kita menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai the living Quran and the living hadis. Nilai-nilai Al-Quran yang hidup ada pada diri pribadi Muslim, nilai-nilai hadis yang juga diamalkan oleh umatnya begitu. Karena dalam sebuah ayat juga disebutkan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Kembali kepada Allah lah ajaran-ajaran yang baik itu wal amalus shalih yarfa'u dan amal soleh meninggikan.
ajaran-ajaran yang baik. Demikian Mas Fahmi komentar saya. Ya, terima kasih Pak Hendra. Jadi memang uh, sepertinya kita perlu memahami bagaimana pemikiran-pemikiran para kontributor bahwasanya dalam merespon apa yang sedang menjadi tren, apa yang sedang menjadi apa namanya hype yang saat ini, tentunya dengan adanya medsos, budaya budaya massa menjadi semakin uh, kuat dan semakin mudah ditemui. Atau bahasanya yang lain adalah eksistensialisme dengan like, dengan views dan seterusnya. Baik, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, monggo yang mau raise hand atau bertanya dengan chat. Eh, Tidak ada ya. Baik, kalau begitu mungkin satu hal mungkin menjadi apa namanya penutup perbincangan kita pada malam hari ini yang perlu kita refleksi dari pemaknaan Pak Kuto dalam mungkin melihat fenomena yang ada. Tentunya tadi sudah disampaikan bahwasanya kerugian dalam makna al-asyar tadi adalah self destruction. Tentunya yang jadi reminder bagi kita semua terkait dengan apa namanya berbagai macam hal informasi yang selalu berseliweran yang sangat dekat dengan kita melalui handphone, melalui WA, medsos dan seterusnya. Mungkin dari Pak Hendra, monggo. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Eh, Apa yang Pak Kunto sampaikan melalui gagasan-gagasannya tadi beliau sebutkan sebagai sintesa analitik gitu, bagaimana kita berupaya untuk membaca pesan-pesan di dalam Al-Quran itu yang sesungguhnya masing-masing ayat itu sebagai sebuah konstruk ilmu pemikiran, ilmu sebuah konstruk pemikiran yang harus difahami. Maka agar kita tidak terjebak kepada pemahaman yang sangat subjektif, nah ini perlu kita apa namanya mengkaji lebih lanjut apa yang disebut dengan synthetic analytics atau mengkaji keterkaitan ayat yang satu dengan ayat yang lain atau juga mungkin dalam bahasan ilmu tafsir itu ada asbabun nuzulnya gitu ada konteks historisnya maka Pak Kunto salah satunya merujuk pemikirannya Toshihiko Izutsu ya yang pemikirannya populer dalam bukunya Ethico Religious of the Quran begitu apa namanya etika moral dalam Al-Quran. Nah, itu contoh-contoh kajian yang bisa dijadikan model ya bagi kita yang mungkin tidak berlatar belakang Islamic Studies begitu. Eh, Sekali lagi Pak Kunto adalah seorang yang juga otodidak begitu ya belajar hal-hal yang di luar bidang kajiannya. Mungkin itu merupakan hobi lalu juga menjadi kesenangan yang mendalam sehingga eh, beliau manfaatkan untuk apa mempelajari hal-hal yang baru begitu ya. Wong kang soleh kumpulono begitu ya. Atau mungkin dalam bahasa Jawa yang lain itu harus bersegera ya bagi kita untuk memperbaiki atau menghindarkan diri dari self destruction mumpung jembar kalangane ya begitu ini Mas Darno lah ini yang menjelaskan nanti lo jelas demikian Mas Darno dan Mas Fahmi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendra Dermawan hari ini membersamai kami dalam masih pasan sesi 2 makna Al-Asyar menurut Pak Vita Wijaya eh, sangat mendalam dan kontekstual
Semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang self destruction, yang merugi dan menjadi manusia yang transenden, yang juga menjadi bagian dari agen-agen kebudayaan yang bekerja jangka panjang. Amin, amin. Baik, matur nuwun Pak Hendra. Terima kasih. Mungkin kita akan ketemu lain waktu. Dan juga mungkin bagi audien sebelum nanti jangan lupa untuk absen di link yang sudah disediakan. Mungkin juga sebagai sebelum diakhiri, saya minta untuk on kamera kita akan foto bersama ya. Nanti refleksi dari webinar kita malam hari nanti kita upload di Instagram ICPL maupun Sambung Psikologi. Mungkin bagi rekan-rekan bisa on kamera. Ya, baik, sudah. Terima kasih semuanya dan matur nuwun Pak Hendra. Sampai ketemu lagi. Oke, Uh, matur ya, nuwun. saya kira sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Mas Fahmi, matur nuwun Mas Narno, Ya, teman-teman. terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun. Salam Oke.